Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah line up dari G-Lab Audio. Gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Music Lover, hari ini kita bakalan ngebahas 6 item langsung. Kita akan ngebahas 2 TWS, 3 headphone, dan 1 in-ear monitor. Yang kita bahas, Go Air Pop TWS yang harganya 399.000, Go Air Sport TWS yang harganya 499.000, Rewind Wireless Retro Headphone yang harganya 379.000, Studio Wireless On-Ear Headphone yang harganya 479.000, Studio Pro Wireless Over-Ear Headphone yang harganya 579.000, dan J-Buds Pro Wire ini IM yang harganya 149.000. Untuk fitur-fitur, spek, dan paket penjualannya Music Lover bisa lihat di sini. Sekarang kita langsung masuk aja ke review masing-masing produknya Music Lover. Karena ini banyak banget dan gue gak mungkin review secara detail satu-satu. Jadi gue akan cerita kekuatan karakter utama dari masing-masing produk ini. Yang pertama kita bahas Go Air Pop TWS. TWS ini desainnya yang bentuk snail atau keong ya. Cukup kecil, bahannya dari plastik, doff. Case-nya cukup simple, polosan aja. Bentuknya agak kotak, ukurannya juga nggak gede sih. Yang menarik ini chargingnya atau kabel chargingnya itu nyatu sama case-nya. Cukup unik sih menurut gua. Nah, untuk cara bukanya kayak gini nih. Fitting di kuping, gua ngerasa ini nyaman sih. Sealing dan isolasinya bagus, kerasa kedap, dan juga steady di kuping gua. Yang menariknya dari TWS ini punya 3 tuning suara, yaitu G-Lab Signature, Balance, dan Bass Boost. Cara pindahin tuningnya itu gampang banget. Music Lover tinggal tap 3 kali di navigasinya, di faceplate-nya, mau di kiri atau di kanan bisa, dan akan berubah sesuai dengan urutannya. Gue bakalan nge-review dengan default atau settingan standarnya, yaitu G-Lab Signature. Menurut gue yang G-Lab Signature ini gue cukup suka sih suaranya. Cenderung agak V-shape, bassnya gede, nampol, berbody, deep, tapi cukup gesit loh. Untuk bagian mid-nya itu agak mundur atau agak di bawah. Jadi kalau kita dengerin vokal itu sedikit agak kerasa jauh, tapi masih clear dan jelas kok. Sedangkan untuk treble atau high-nya kerasa cukup extend, open, dan airy. Ini gue cukup suka untuk treble-nya. Sedangkan untuk tuning yang balance, sesuai suaranya, balance, jadi nggak banyak kolorasi. Jadi rasanya cenderung buat gue sih agak hambar ya. Tapi ya itu kan memang karakter kalau yang balance atau yang flat. Sedangkan untuk tuning yang bass boost, ya seperti namanya, ya bass boost, ya kerasa banget bassnya. Jadi lebih deep, lebih gede, lebih tebal, dan cenderung sedikit agak boomy. Buat tuningnya overall gue cukup suka sih. Bakalan cocok dan masuk dengan berbagai genre musik. Apalagi kita kan bisa ngatur ada presetnya atau EQ-nya yang 3 macam itu. Oh ya, poin lain yang gue juga suka dari TWS ini daya tahan baterainya panjang Music Lover. Kemudian fittingnya juga oke di kuping gue. Jadi gue kasih poin untuk keseluruhan TWS G-Lab Go Air Pop ini, poinnya 8. Sekarang kita masuk ke Go Air Sport TWS yang harganya 499.000. Yang Air Sport ini bentuknya sebenarnya agak mirip sama yang Air Pop tadi, tapi karena buat sport, jadi dia ngasih ear hook Music Lover. Efeknya jadi lebih steady, lebih stabil di kuping. Overall bahannya dari plastik warna doff. Case-nya juga sama dari bahan plastik warna doff, cuman memang dimensinya ini gede banget. Terus ini kabel chargingnya juga nempel sama case-nya. Untuk cara buka case-nya kayak gini nih. Nah, gue cobain fittingnya. Memang bener, ini memang buat sport Music Lover. Steady banget, stabil, fit, dan snug di kuping. Dan ini memang cocok banget untuk semua kegiatan olahraga. Oh ya, sealing sama isolation juga bagus, tapi di kuping juga masih nyaman. Untuk suaranya nih, sama seperti yang Air Pop, Air Sport ini ada pengaturan EQ dengan 3 preset juga, yang G-Lab Signature, Balance, dan Bass Boost. Yang G-Lab Signature, arah suaranya masih agak mirip sama yang Air Pop, V-shape dengan bass yang gede. Mid-nya mundur, tapi masih clear. Kemudian treble-nya cukup open dan airy. Ya, cering-ceringnya dapat dah. Tapi yang balance ini agak sedikit beda Music Lover. Kalau yang balance-nya Air Pop itu kan lebih cenderung natural, lebih cenderung flat kan. Nah, ini dia kayak nurunin dB-nya dan jadi lebih kecil tapi
arah kurvanya kayaknya masih agak sama, masih agak V-shape gitu. Sedangkan untuk yang bass boost, ya iya, bassnya gede banget. Gue pribadi, kalau Music Lover memang mau pakai buat olahraga, pakai yang bass boost ini. Karena efeknya, impactnya tuh kerasa lebih nampol, jadi cocok banget kalau olahraga. Buat gue, Air Sport ini memang cocok banget untuk olahraga. Ada ear hooknya yang memang bikin buat lebih stabil. Terus baterainya juga panjang, jadi kalau kegiatan olahraga kita cukup lama, ini juga masih enak. Dan memang tuning suaranya itu dibikin cocok untuk kegiatan olahraga. Untuk yang Air Sport ini, gue kasih poin 8 untuk overall dari TWS ini. Sekarang kita masuk ke yang headphone. Ya, yang pertama kita akan bahas Rewind Wireless Retro Headphone yang harganya 379.000. G-Lab ini harganya cukup affordable sih menurut gue dari TWS-nya, headphone-nya masih di angka sekitar 300-an, mungkin under 500 lah ya, jadi masih cukup affordable menurut gua. Balik lagi ya, Rewind Wireless Retro Headphone ini cukup menarik. Bentuknya, desainnya itu close back, on ear, dan retro banget. Kalau Music Lover pernah ingat headphone mungkin yang zaman tahun 80-an atau pernah lihat bentuknya gitu, yang zaman masih Walkman, Discman itu kayak gitu tuh. Gue keinget kalau beberapa tahun yang lalu itu sempat rame ada Cos Porta Pro. Nah, bentuknya agak mirip sama itu. Yang gue suka, ini build-nya loh, walaupun kelihatan kayak tipis-tipis gitu, kayak ringkih, tapi enggak loh Music Lover, ini solid build-nya. Headband-nya itu dari metal dan kuat banget. Housing-nya memang dari plastik, kecil, ringan, compact, tapi solid loh. Nah, bagian pads-nya itu kita bisa ganti-ganti. Kita bakalan dapat 2 pasang pads, ada yang warna hitam, ada yang warna orange. Untuk fittingnya, di kuping gua enak banget, ringan, pads empuk, tapi isolation cukup bagus. Gua rasa ini cukup kedap loh. Untuk navigasinya, Music Lover bisa pencet ya. Jadi bukan disentuh, bukan touch, tapi dipencet, ditekan. Itu housing yang sebelah kanan. Jadi ini cuman satu aja navigasinya. Sama seperti yang TWS juga, kalau kita mau ngatur EQ-nya itu pencet 3 kali yang di kanan. Sekarang kita bahas dari kualitas suaranya. Mungkin karena bentuknya on ear dan agak kecil, gue ngerasa untuk tuning G-Lab Signature ini arah suaranya agak kering Music Lover. Memang agak cenderung V-shape sih, tapi nggak terlalu jauh gitu. Mungkin U-shape aja sih. Bassnya cenderung agak tipis menurut gue, nggak terlalu gede. Vokalnya posisinya masih di situ, masih cukup intimate lah ya, cukup di tengah gitu. Nah, treble-nya itu open sama airy. Terus untuk tuning yang balance di headphone ini itu lebih kering lagi. Jadi bassnya lebih tipis, kemudian treble-nya juga lebih extend. Jadi untuk yang balance memang harus hati-hati untuk pemilihan lagu-lagu yang cocok. Tapi ya, kalau yang tuning bass boost ini kerasa lebih basah, lebih warm. Gue suka nih dengan tuning yang ini. Kerasa ada bodinya, lebih tebel. Oke lah yang di bass boost ini. Buat gue, yang Rewind ini gue suka dengan desain retronya. Kemudian fittingnya juga gue cocok, nyaman. Terus ini compact, navigasinya mudah. Dan karena ada tuning EQ-nya, jadi suaranya gue gak ada masalah. Untuk headphone wireless Rewind ini gue kasih poin 7. Studio Wireless On-Ear Headphone yang harganya 479.000. Seri Studio ini bentuknya close back on-ear. Bentuknya agak beda dengan Rewind. Kalau yang Rewind lebih model retro yang agak lama gitu ya. Kalau yang ini lebih modern. Lebih mirip headphone-headphone zaman sekarang. Bisa di folding seperti ini, bahannya housing dari plastik, headband metal, tapi dibungkus dengan busa dan leather. Pads-nya juga kayak gitu. Buat fittingnya, gue ngerasa ini clampingnya agak keras di kuping gue, agak neken sih. Leathernya juga, yang pads-nya itu agak hangat di kuping gue. Tapi isolasinya bagus gue akuin ya, kerasa kedap. Untuk tuning suaranya ini juga sama, ada preset 3 EQ. Cara ganti EQ-nya itu dengan mencet tanda plus dan minus bersamaan. Arah suara yang G-Lab Signature itu U-shape kalau yang di sini. Memang lebih tebal dari yang Rewind. Bassnya cukup berbodi, tebal, tapi masih cepat dan gesit. Sedangkan mid-nya agak di bawah, tapi vokalnya masih jelas kok. Treble-nya ini arahnya smooth, halus, dan jauh dibanding dengan Rewind. Kalau Rewind lebih extend, nah ini lebih smooth. Kalau yang balance-nya agak mirip-mirip sama yang G-Lab Signature, tapi kerasa lebih tipis dan lebih balance aja. Sedangkan yang bass boost-nya, bassnya memang lebih gede, tapi treble-nya jadi lebih roll off, jadi lebih halus gitu. Untuk headphone ini, poin utama yang penting yang bisa kita pertimbangkan itu daya tahan baterai, isolation yang bagus, ada pengaturan EQ, itu poin-poin yang menarik sih dari headphone ini. Buat yang studio ini, gue kasih poin 6,5. Studio Pro Wireless Over-Ear Headphone. Yang ini harganya 579.000. Desainnya yang Studio Pro ini close back
over ear, jadi bisa dibilang ini full size headphone. Jadi padsnya itu lebih gede. Bahannya overall housing plastik, headbandnya itu dari logam, dilapisi busa sama leather. Padsnya foam, dilapisi leather. Nah ini bisa di fold dan bisa di tilt housingnya seperti kayak gini. Buat gua yang ini fittingnya kerasa lebih nyaman dibanding yang studio. Yang ini clampingnya kerasa lebih lebih pas, nggak terlalu loose tapi juga nggak terlalu neken. Isolationnya bagus, cukup empuk juga di kuping. Sama seperti yang lain, Studio Pro ini juga ada pengaturan EQ-nya. Untuk yang G-Lab Signature, bassnya nggak terlalu gede, cukup gesit menurut gua. Mid-nya kerasa lebih stand out, lebih maju gitu. Kalau vokal itu jadi lebih jelas, lebih intimate lah. Treble-nya cukup extend, open dan airy. Untuk yang balance-nya kerasa lebih kering, lebih tipis sih menurut gua. Sedangkan yang bass boost ya ini biasa. Ini paling bassnya, ini yang bassnya paling gede, lebih berisi, lebih berbody, tebel, tapi memang treble-nya kerasa lebih roll off dan lebih halus. Buat gua yang Studio Pro ini fittingnya yang paling nyaman, daya tahan baterainya paling panjang, isolation yang bagus, dan ada pengaturan EQ yang bisa jadi custom suara. Dan itu poin yang penting menurut gua. Overall untuk yang Studio Pro ini gua ngasih poin 7. Yang terakhir, G-Buds Pro Wire yang harganya 149.000. Kalau yang ini EM Music Lover. Yang G-Buds Pro Wire ini modelnya EM yang straight down, ya, yang lurus, bukan yang kayak over ear gitu. Yang menariknya, EM-nya ini dikasih cash fin supaya fittingnya katanya lebih nyaman. Build-nya sih menurut gue cukup bagus, ya, bahannya dari plastik, kabel sleeve plastik warna hitam, jack-nya L-shape. Fittingnya juga cukup nyaman di kuping gue. Isolation dapat, ceilingnya juga bagus, cukup kedap, dan cukup nyaman dan steady di kuping gua. Untuk suaranya V-shape dengan bass yang cukup gede. Impact-nya juga cukup punchy. Mid agak mundur, vokal agak di belakang, bassnya cenderung agak masuk ke mid-nya. Dan ini gua rasa mid-nya agak sedikit sibilance. Sedangkan treble-nya extend, open, airy. Ini bahkan menurut gua agak sedikit pedas loh. Untuk G-Buds Pro ini gua kasih poin 6,5. Kesimpulannya Music Lover, line up dari G-Labs ini punya macam-macam karakter, punya macam-macam kegunaan dan fitur masing-masing. Pastikan Music Lover cari yang cocok buat Music Lover, entah fittingnya, entah fiturnya, entah sound quality-nya, atau mungkin budgetnya. Pastikan Music Lover selalu audisi sendiri, cobain sendiri, dan selalu percaya sama kuping sendiri. Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!